Perkenalkan, saya Susi Harosi, peserta Latsar CPNS tahun 2021, golongan 2. Saya berasal dari Mandailing, Natal, dan saat ini saya akan memaparkan nilai-nilai dasar PNS, yaitu komitmen mutu, sebagai pemateri Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. Nilai dasar komitmen mutu adalah yang pertama, pasal 3, ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut. Yang pertama, nilai dasar. Yang kedua, kode etik dan kode perilaku. Ketiga, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Keempat, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Yang kelima, kualifikasi akademik. Yang keenam, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan profesionalitas jabatan. Komitmen mutu menyangkut 4 aspek. Yang pertama, efektivitas, yaitu sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun cobaan dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Itu menurut Richard L. Duff. Sementara efisiensi menurut Richard adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Inovasi menurut Richard L. Duff juga, yaitu cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Sementara mutu menurut Edward Deming, apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Menurut Crosby, nihil catat, kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan. Menurut Juran, kesesuaian terhadap spesifikasi. Menjaga komitmen mutu dengan goals, yaitu tujuan. Roles, peran. Ketiga, prosedur. Keempat, relationship atau hubungan. Yang kelima, leadership atau kepemimpinan. Nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama, komitmen pada kepuasan customer. Kedua, cepat, tepat, ramah. Ketiga, melayani dengan hati. Keempat, melindungi dan mengayomi. Kelima, perbaikan berkelanjutan. Nilai-nilai dasar orientasi mutu. Manajemen mutu terpadu terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. 5 pilar Total Quality Management atau TQM. Produk, proses, pemimpin, komitmen, organisasi. Total Quality Management menurut Ciptono dapat dicapai melalui berfokus pada pelanggan, obsesi pada mutu, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerjasama tim, perbaikan secara berkesinambungan, diklat. Pendekatan inovasi. Inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Ini menurut Richard L. Duff dalam Tita Maria Kanita. Inovasi dapat diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, metode kerja, sumber daya.
4 cara berinovasi. Yang pertama, penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Ketiga, duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Duplikasi di sini bukan semata-mata meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Ketiga, dengan cara sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan atau sudah dibentuk sehingga menjadi produk dapat diaplikasikan. Membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang pertama, landasan komitmen mutu. Yang kedua, komitmen mutu dalam pelayanan di tempat kerja. Contoh aplikasi komitmen mutu. Menyarankan masyarakat untuk memakai masker, melayani dengan hati senyum, sapa salam, agar dapat meningkatkan kualitas hidup sehat masyarakat. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.